Sebentar, ini sudah bisa untuk on cam. Oke, sudah ada ya. Alhamdulillah. Ini saya deg-degan ya teman-teman. Ini orang-orang soleh semua ya yang hadir gitu ya. Yang Allah berikan kesempatan. Dan alhamdulillah kalau tadi ditanya kabar, hari ini luar biasa ya. Dengan segala kegiatan aktivitas pun sama ya juga. Nah, kemudian kalau mau ditarik benang merahnya, Allah itu berikan kita waktu 24 jam. Sama orang terdahulu juga 24 jam. Jadi masalahnya di dalam 24 jam ini, apakah bisa kita selipkan waktu untuk mengingat Allah? Nah, nanti akan kita bahas bersama ya, akan disampaikan ya, tapi lebih tepatnya kita sharing ya. Kita berbagi karena kita sama-sama peduli. Karena surga itu terlalu luas teman-teman kalau mau diisi sendirian. Ngapain di surga sendirian gitu kan, gak ada temennya. Jadi ya maksimalkan, semoga kita yang hadir di sini pun umat Islam di luar sana, saudara kita yang ada di Palestina, kita nanti diizinkan Allah untuk berkumpul di tempat yang terbaik. Baik, kita buka dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, yang menjawab salam, alhamdulillah, karena sifatnya wajib ya. Dan semoga teman-teman mendapatkan sedikit minimal dari menjawab salam tersebut, pahala dari Allah. Karena kita tanpa disadari, kita sadari, ya otomatis itu akan ada hisabnya di hadapan Allah. Baik, bismillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baik, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur berkat kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat pencipta alam semesta, Zat pencipta manusia yang telah memberikan kita kebaikan-kebaikan, kemudian keberkahan yang mungkin sampai akhir hayat, sampai kita wafat sekalipun kita tidak akan pernah menghitung nikmat yang pernah Allah kasih sebagaimana mestinya. Kalau mau hitung-hitungan sama Allah, kayaknya ya kita gak akan mungkin, bahkan mustahil. Hitung-hitungan sama Allah, kayaknya kita yang gak akan bisa menakar apa yang telah Allah berikan. Makanya ada kalimat tahmid ya teman-teman. Tahmid, ucapan rasa syukur kita ke Allah, banyak sekali ya. Misalkan ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, tidak sesuai dengan realita ya. Ada kalimatnya, alhamdulillah ala kulli hal. Ini saya sampaikan itu ucapan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Adapun yang sesuai kita harapkan, sesuai yang kita cita-citakan, sesuai apa yang kita pikirkan, kita rencanakan. Apa yang teman-teman tahu? Alhamdulillah bini nikmati tatimus shalihah. Banyak sekali ya kata-kata syukur, tapi bukan hanya sekadar di lisan, tapi kita maksimalkan, kita usahakan, kita hujamkan dalam hati, sehingga rasa syukur itu Allah tambah lagi. Bisa jadi syukurnya bukan dalam bentuk nominal, ya. Bisa jadi syukurnya bukan dalam bentuk jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, tapi bisa jadi Allah tambahkan keberkahan yang mungkin Allah angkat derajat orang tua kita, Allah lapangkan kubur orang tua kita bagi yang sudah wafat ya. Allah muliakan sanak saudara kita tanpa kita pikirkan, bisa jadi ya. Jadi kalimat ini sudah semestinya kita ucapkan. Bukan berarti kata-kata alhamdulillah sambil ekspresi wajahnya, ya alhamdulillah ini rezeki dari Allah. Coba bandingkan yang kedua, alhamdulillah rezeki dari Allah, semoga
ditambah lagi. Beda kan ya? Beda. Jadi apa yang dilisankan, apa yang diucapkan itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Ya, maksimalkan untuk terus berhusnuzon ya, berbaik sangka ke Allah ya, walaupun realita di lapangan banyak sekali ujian-ujian. Baik, tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umatnya akhir zaman. Karena beliaulah yang telah mengorbankan untuk kita umat. Ada cerita juga ya teman-teman dari Rasulullah ketika bertemu pada sahabatnya di waktu itu, ketika setelah perang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau merindukan siapa pada saat ini? Ya Rasulullah jawab, wahai para sahabat, sesungguhnya aku merindukan saudaraku. Kemudian sahabat kembali bertanya dan kebingungan, ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Dan Rasulullah kembali menjawab, wahai para sahabat, engkau semua adalah sahabat yang hidup di zamanku, yang menatapku, yang melihatku, yang taat kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah. Itulah kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabat. Dan sahabat kembali bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapakah yang kau maksud saudaramu? Rasulullah kembali menjawab, wahai para sahabat, saudaraku adalah orang yang belum pernah bertemu denganku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah menatapku, melihat wajahku, tapi mereka taat kepada Allah, mereka mengamalkan sunnah-sunnah. Mereka adalah umatku. Luar biasa teman-teman ya, ketika Rasulullah 1400 tahun yang lalu mengucapkan bahkan merindukan kita umatnya. Lantas apakah kita layak, apakah kita pantas dirindukan oleh manusia yang paling mulia dengan amalan yang mungkin tidak seberapa manusia biasa, mungkin hilaf dengan dosanya, mungkin hatinya juga diuji sama Allah. Apakah kita bisa dirindukan oleh Rasulullah? Kembali lagi ya teman-teman, semoga apa yang disampaikan Rasulullah 1400 tahun yang lalu itu menjadi cita-cita kita semua. Ya, walaupun amalan kita memang tidak seberapa, pengetahuan tentang Islam juga kita hanya sedikit, tentang Rasulullah hanya angle-angle yang kita ketahui saja, tidak sepenuhnya kita tahu tentang Rasulullah. Tapi kita berharap apa yang kita ketahui sedikit ini jadi hujah di hadapan Allah dan layak dipertanggungjawabkan. Karena kehidupan kita tidak hanya di dunia, ya. Kehidupan kita masih panjang. Ada padang mahsyar, ada kehidupan di akhir juga, ada hari hisab. Semoga dengan berkumpulnya kita malam hari ini menjadi hujah juga di hadapan Allah. Asalkan niat teman-teman lillahi ta'ala ya berkumpul kita malam hari ini dan fokus kepada materi yang akan disampaikan. Baik ya. Dan alhamdulillah terima kasih juga untuk teman-teman komunitas Syihzima. Suara saya aman ya? Aman, Aman Kak. ya? Oke. Ya, bersyukur juga. Terima kasih panitia Syihzima yang sudah mempersilahkan saya untuk silaturahmi dan beberapa audiens juga ya mungkin saya kenali juga, dan saya berharap ini jadi gerbang pertama ya kita silaturahmi di kemudian hari. Dan tema yang diangkat oleh panitia, jangan khawatir, Allah bersama, insya Allah ya. Jadi di keadaan kita lapang, sempit, kaya, miskin, muda, tua, perempuan, laki-laki, tentunya semua pasti khawatir. Khawatir dengan apa? Khawatir dengan masalahnya,
ujian hidupnya, ujian anaknya bagi yang punya pasangan, ujian pasangannya bagi yang punya pasangan, semua punya ujian. Tapi tenang, Allah bersama kita semua. Baik, next. Nanti akan saya sampaikan juga ya kenapa saya dipanggil koh gitu ya dari kecil, atau sekarang saja ya. Jadi teman-teman, sebetulnya ya kenapa koh gitu, karena ada beberapa yang menyampaikan ustadz gitu ya. Ustadz bagi saya berat teman-teman. Ustadz seperti apa gitu kan, saya tidak berpenampilan seperti ustadz gitu ya, tapi ya itu gelar ya dari orang lain gitu. Tapi uh, kalau diberikan gelar seperti itu sebetulnya ujian, bukan ujian. Ujian apakah hati kita berbangga, apakah hati kita senang ketika mendapat ujian seperti itu. Nah itu ujian ya, kembali lagi makanya minta tolong Allah gitu. Saya di dalam hati, Allah ini ujian dari engkau, semoga kau jaga hati ini, kau jaga lisan. Baik, kembali lagi ya, kenapa dipanggil roh, ini saya sampaikan di awal agar apa ya teman-teman, nasihat buat saya pribadi pun teman-teman juga yang memang dari lahir bahkan dari orang tua memang berislam. Kalau saya pribadi ya sebelum masuk ke pemandan ya, suaranya putus gak sih? Oh ya, maaf ya kalau suaranya putus-putus, ini di luar rencana. Tapi yang lain aman, khawatir tidak tersampaikan. Aman kok, tapi agak nge-lag sedikit videonya. Oke. Bentar ya, coba kita ganti. Oke, kalau yang lain gimana? Aman? Aman kok, sudah aman. Oke ya, agak dikit. Oke, bismillah. Sampai mana tadi? Oh ya, latar belakang keluarga ya mungkin akan saya sampaikan juga. Tapi sebelum disampaikan pada yang lama ini, saya izin menyampaikan juga ada hadis dari Rasulullah. Ini saya sampaikan dimanapun ya, agar apa? Agar teman-teman juga nanti yang memang mungkin masih belajar, bahkan tahap belajar, tahap hijrah, itu berlaku untuk siapapun. Rasulullah dari hadis riwayat Bukhari bisa dilihat, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Bisa dibayangkan ya teman-teman, kalau kita sudah memahami satu ilmu, minimal paham atau minimal tahu, itu kita amalkan, sehingga itu yang akan menjadi pemberat di timbangan yang besar ya. Teman harus yakini, karena kalau misalkan harus sempurna dari hadis 1 sampai hadis 1000, dari juz 1 sampai juz 30 harus sempurna, kayak tidak akan pernah orang yang saling menasihat, orang yang menyampaikan kebaikan-kebaikan, orang yang menyampaikan kedamaian gitu ya. Nah makanya harus yakini sepenuhnya bahwa setiap hamba Allah, semua hamba Allah kan di sini ya, tidak ada hamba syaitan, nggak ada ya, maaf, astagfirullah. Semua hamba Allah ya, pastikan hadis ini melekat di hatinya, mau itu ilmu terkait pekerjaan, ilmu pendidikan, ilmu apapun, sampaikan. Kalau niatnya sudah lurus karena Allah dan caranya. Dan saya juga di depan kamera seperti ini, izin juga ya teman-teman, saya mengamalkan hadisnya Rasulullah. Ada pepatah Arab juga, tungdur maqalah walatan tur man qalah. Lihatlah apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Apa maksudnya? Jadi teman-teman mohon untuk luruskan niat ya. Untuk di forum malam hari ini, materinya, isinya disepakati bahwa itu tujuan utama, melihat karena ada saya. Kalau misalkan teman-teman fokusnya karena saya, berarti saya gagal ya teman-teman. Berarti saya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, apakah betul untuk menyampaikan ini semata-mata atau hanya hal yang lain. Jadi fokus ya teman-teman, doakan saya juga
semoga Allah meluruskan niat saya, semoga Allah mudahkan Islam saya. Baik, next. Oke, yang tadi ya teman-teman, sebelum nanti masuk, saya waktu kecil itu di lingkungan orang-orang Chinese, teman-teman. Di lingkungan orang-orang beragama non-Muslim, agama orang-orang kafir. Oke, sepakati ya. Di sini yang beragama orang-orang kafir itu dulunya ayah saya. Saya ulangi, dulunya ayah saya. Sebelum ayah saya meninggal, saya ya. Jadi bisa dipahami dulunya ayah saya itu non-Muslim. Tapi ketika nikah sama ibu saya, otomatis beliau opt-in ya, opt-in, dan lahirlah Andre Johannes Fernando ya. Itu ya teman-teman, makanya nama saya tidak Islami. Saya malu sebenarnya sama teman-teman yang punya nama yang Islami gitu ya. Ya semoga ini menjadi apa ya, ladang dakwah juga dan ladang amal soleh. Kembali lagi, dulu memang kita didekatkan dengan kitab-kitab orang Kristen ya, agama Kristen. Apa? Kitab Injil. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya? 4 ya. 4 ya? Benar nggak? 4 ya. Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, waktu kecil sedikit banyaknya luar biasa ya teman-teman, dia mempelajari terkait kitab Injil gitu. Dan setiap kitab Injil itu beda-beda penerbitnya, beda-beda penerjemahnya, dan setiap tahunnya itu berbeda-beda bahasa. Kenapa? Karena mengikuti zaman, mengikuti masa, mengikuti waktu. Kita lihat Al-Quran, mau dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mau dari zamannya Turki Utsmani sampai zaman kita, itu Al-Quran tetap sama, bahasanya baku, bahasanya ideal, dan bisa diterima oleh logika, oleh rasa. Luar biasanya Al-Quran. Seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman ragu dengan Islam ini, maka dengan cara apa lagi Allah menurunkan hidayah, menurunkan taufiknya, menurunkan kebaikannya. Ya, itu ya teman-teman. Ini saya cerita saja ya teman-teman. Soalnya ini relate juga ya teman-teman dengan proses ketika keluarga kami seperti ini, dan nanti di pertengahan seperti ini, dan akhirnya sedikit banyaknya fokus dengan ilmu-ilmu Islam itu sendiri, dan akhirnya diazamkan untuk berdakwah. Ya, videonya masih agak lag. Tapi kalau suara mah aman, tapi videonya lag. Baiknya saya off cam atau on cam ya? On cam aja nggak apa-apa, Kak. Oke, kalau sekarang aman nggak? Aman ya? Nanti sampaikan ya. Kalau suaranya memang bermasalah, videonya terkendala, sampaikan. Oke, lanjut ya. Maka dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah kepada kita semua? Orang-orang terdahulu banyak kisahnya. Kalau teman-teman baca sirah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan berpengaruh juga ya, kemarin kan hari apa teman-teman? Hari Senin ya, tanggal 25 Desember. Saya lihat ada di beberapa sosmed itu ada saja gitu ya, terkait problematika gitu, terkait toleransi. Sebetulnya mereka paham tentang toleransi seperti apa sih? Mereka memahami tentang menghargai agama selain Islam sejauh mana sih? Kami yang merasakan, kami yang mengalami biasa saja, tidak ada perdebatan, bahkan saling menghargai juga ada dari keluarga ayah waktu itu ya, dan sekarang sudah wafat dari keluarga ayah ya. Sangat sedih juga ya karena wafat dalam keadaan fakir. Doakan juga ya. Dari keluarga ayah memang mayoritas masih Kristen, tapi ayah kan Islam ya. Kita tetap gitu ya berkunjung gitu, yang sedang merayakan harinya mereka gitu, tapi tidak mengucapkan ya, garis bawahi, tapi tidak mengucapkan, karena itu terkait tauhid kita kepada Allah. Dan
hari Lebaran tiba, mereka berkunjung ke kita waktu masih kecil ya. Mereka berkunjung, bahkan mereka menyicipi hidangan gitu ya, kue Lebaran gitu. Dan masih ingat, makanya di tanggal 25 Desember selalu ada perdebatan, bahkan sesama orang Islam sekalipun gitu. Sepertinya itu bukan golongan kita ya. Maksudnya bukan orang-orang yang mentaati Allah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah, tapi orang-orang yang ingin memecah belah Islam, agama dan persatuan kita. Jadi ya seperti itu, kita di apa ya, adu dombakan gitu ya, seolah-olah Islam itu memang masalah yang banyak sekali problematika. Padahal Islam itu berdamai. Itu ya teman-teman. Ya cerita singkat ya teman-teman itu, dan ya doakan juga semoga Allah jaga di jalan dakwah ini, dan Allah jaga juga, Allah kuatkan juga hidayahnya ke saya juga ya. Gitu ya teman-teman. Lanjut saja ya, dan kita masuk ke bahasan kita. Nah, jangan khawatir, Allah bersama semua. Jadi ada guru saya yang menyampaikan, beliau ilmu ma'rifatullah, tauhidnya masya Allah bisa menjaga, dan saya menyimak waktu mempelajari terkait ilmu tauhid. Beliau menyampaikan, ketika kita mata ke ciptaan, ketika kita mata ke uang misalkan ya, ketika kita mata ke lawan jenis, atau ketika kita mata ke pasangan kita yang punya pasangan ya, yang nggak punya ya jangan dilihat. Itu fokusnya mata ke ciptaan, hati ke pencipta. Bagaimana caranya? Jadi ini koneksinya antara fisik kita dan ruh kita yang di hati. Jadi kalau misalkan dianalogikan, saya melihat teman-teman di sini yang camp ya, pun yang tidak camp, saya fokusnya melihat teman-teman. Tapi ya kalau misalkan keyakinannya kepada Allah terus dijaga, bahkan terus belajar, pasti ya Allah, ini hamba-hamba Engkau yang Kau hadirkan, yang Kau izinkan, seperti yang disampaikan Ibu MC tadi ya, yang Kau takdirkan. Semoga Kau jaga kami dari awal pematerian sampai akhir pematerian. Semoga Engkau catat sebagai amal soleh, karena berkumpul dengan orang-orang soleh pada malam hari ini, sehingga nanti mendapatkan hujah di hadapan Allah di hari akhir, di yaumul hisab. Nah, jadi fokusnya udah beda ya teman-teman. Beda kalau misalkan analoginya mata penciptaan, misalkan saya juga merasakan ya teman-teman, dikasih uang atau misalkan dapat gaji gitu ya, cukup apa sih gaji segini segini doang gitu. Misalkan ya, belum lagi persiapan buat menikah, misalkan yang belum nikah, belum lagi persiapan buat anak, istri gitu kan, belum lagi buat kirim orang tua transfer untuk sedekah. Itu luar biasa teman-teman, tanpa disadari itu syirik ya, tanpa disadari. Nah itu untuk sekarang ya, untuk zaman kita itu hal yang wajar, padahal itu syirik kita ke Allah. Makanya ketika mendapatkan uang gitu ya, yang pertama seharusnya sewajibnya, alhamdulillah ya Allah, semoga Kau tambah rezeki ini, semoga uang ini berkah barokah, seperti itu. Nah mulailah menggerutu, jangan menggerutu. Tapi memang di dalam Al-Quran, manusia itu tempatnya berkeluh kesah ya, otomatis ya, siapa sih yang gak berkeluh kesah. Cuma memang tidak ditampakkan, cuma memang tidak diperlihatkan, hanya mungkin di beberapa circle-nya saja gitu ya, berkeluh kesah. Karena kenapa? Ya karena tanpa disadari gitu ya, tanpa kita pikirkan, itu sebetulnya kita berburuk sangka ke Allah gitu. Kita bahkan bersuzon ke Allah gitu. Bahkan kita syirik tadi ke Allah, karena tidak menikmati rasa syukur itu tadi. Nah semoga fokus kita tadi ya, mata ke ciptaan gitu ya, hati ke pencipta. Sebentar. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman. Kalau misalkan lihat siapapun itu yang ada di dunia,
fokus. Oh ya Allah, ini ciptaan Engkau. Oh ya Allah, ini ujian dari Engkau. Oh ya Allah, semoga Engkau jaga. Ya Allah, kayaknya berat deh kalau dia di neraka sendirian. Maka jaga dia gitu. Berat ini ya teman-teman. Nah, jadi ya langsung ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Ini beda ya kalau misalkan lisan kita berucap, ya Allah, semoga dia masuk surga ya Allah. Atau, ya Allah, dia lagi yang bikin masalah. Nah itu ada kan. Kalau misalkan kita libatin dengan perasaan, dengan hati, ya Allah, dia lagi yang bikin masalah. Semoga engkau jaga, semoga engkau istiqomahkan untuk dia terus belajar. Pastikan ya teman-teman di slide sebelumnya tadi ya, mata ke pencipta seperti ini teman-teman, melihat di forum seperti ini, di virtual Google Meet, tapi hati teman-teman fokus ke pencipta ya, hati teman-teman fokus ke pencipta. Oke, nah kita masuk kenapa ada zikrullah ya yang disampaikan oleh guru saya, semoga Allah muliakan, semoga Allah jaga. Jadi tadi belum dipersiap, beliau menyampaikan ada beberapa cara ketika kita untuk merasa tenang, untuk merasa nyaman, untuk merasa bahagia. Ada kuncinya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 224. Dan Allah sampaikan, izin membacakan juga, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi teman-teman ya, bisa dipastikan pesan dari Allah, hikmah dari Allah tidak bisa kita sepelekan. Walaupun hanya kata-kata, walaupun hanya kalimat. Coba lihat, orang yang berislam saja itu hanya perlu kata-kata, perlu syahadat. Jadi agak riskan ini kalau yang memilihkan kata-kata, memilihkan kalimat gitu ya. Karena ini kembali lagi ya, hati kita bisa tidak menerimanya dengan kalimat-kalimat yang langsung turun dari Allah melalui. Jadi pastikan zikirnya teman-teman harus menjaga, wajib terjaga gitu ya. Karena dengan zikir juga banyak ya teman-teman kisah-kisah yang inspiratif, bahkan bukan orang-orang terdahulu, bahkan yang ada di sosial medianya teman-teman, ada yang dengan zikir Allah hadirkan rasa bahagia, Allah hadirkan rasa senang, bahkan Allah limpahkan rezeki-rezeki yang tidak diduga-duga dengan zikir. Zikirnya ya disesuaikan banyak kan zikirnya teman-teman. Zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada juga zikirnya Nabi Adam yang viral ya kalau kata kita, yang ada di dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu ya. Atau ada di surat Al-A'raf kalau misalnya. Jadi kalau koreksi ya. Pokoknya zikir-zikir yang bisa kita sempurnakan, zikir-zikir yang bisa kita maksimalkan, teman-teman. Itu pastikan zikir itu sudah memahami artinya dan bisa diucapkan dalam agar kenapa ya agar penyakit dan memang tidak ada keraguan ke Allahnya gitu ya, ke Allahnya, bukan ke orang lain, bukan ke orang tua, bukan ke pasangan, tapi ke Allahnya. Ada juga zikir yang paling afdol, istighfar ya teman-teman. Ada beberapa titik juga istighfar, astagfirullahaladzim. Ada juga doa sayyidul istighfar, itu juga afdol ya. Allahumma anta ya, pokoknya banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita dawamkan, bisa kita istiqomahkan. Dan alhamdulillah kalau guru saya menyampaikan ya, zikir yang paling mudah diucapkan di lisan, zikir yang mudah dipahami yaitu istighfar. Istighfar dengan
kesalahan kita, istighfar dengan kebaikan kita, bahkan istighfar dengan kegiatan-kegiatan kita dari pagi sampai malam hari. Ya, ucapkan dengan lisan gitu ya, bahkan lebih afdolnya lagi tanpa orang lain ketahui. Bahkan di hati juga kan bermain itu. Ini bukan untuk ujub ya atau kabur, bukan sombong, tapi amalan diri sendiri ya. Nah, yang menginginkan tenang, yang menginginkan Allah dekat dengan kita bukan orang lain, bukan orang tua kita, bukan pasangan kita, bukan teman-teman kita, tapi kita sendiri sebagai hambanya Allah. Nah, kemudian ada juga di surat berikutnya untuk yang mengingatkan kita pada Allah, zikrullah. Ada di Al-Mulk ayat 13 yang mungkin sering teman-teman baca juga ya seperti itu. Allah billahi minasyaitonir rajim wasirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bidzats Allah, dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Apa maksudnya ya? Perkataan bisa kita mau diucapkan, mau dirahasiakan, Allah Maha tahu. Kita berbuat baik, apakah Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Walaupun misalkan di pekerjaan kita mengerjakan sesuatu gitu ya, tidak dilihat sama teman-teman kita, tidak dilihat sama orang lain, terus kita tidak dihargai juga, kita dibilang apa coba, gak ada kerjaan, misalnya diem aja, padahal kita tadi mengerjakan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Tapi apakah Allah lihat? Apakah Allah menyaksikan? Tentu. Jadi kalau misalkan masih ingin pujian dari manusia, masih ingin penghargaan dari manusia, kayaknya keyakinan kita ke Allahnya diragukan. Kayaknya tauhid kita ke Allah masih perlu dilatih ya. Itu ya teman-teman. Jadi mau kita sedekah, mau kita berbuat kebaikan, mau kita apapun itu hal-hal yang bertujuan untuk amal soleh, mau orang lain lihat, mau orang lain menyaksikan, tidak ada benar. Karena Allah Maha melihat. Mau ada CCTV sekalipun, di sini ada CCTV teman-teman. CCTV mau saya melakukan hal-hal seperti apapun, karena apa ya, keimanan tadi, ujian keimanan, ya Allah Maha melihat. Bagaimana dengan CCTV gitu ya, CCTV saja terus memantau kita, bagaimana dengan Allah ya. Kita dilihat CCTV saja masih ragu untuk melakukan hal-hal kegiatan aktivitas, masih menjaga image gitu ya. Bagaimana Allah yang terus 24 jam ketika kita tidur sampai bangun, sampai melakukan kegiatan aktivitas, bahkan sendirian sekalipun Allah menyaksikan kita, apakah kita tidak peduli akan hal itu? Makanya terus zikir, karena apa ya teman-teman, zikir ini ya berpengaruh nanti dengan kegiatan aktivitasnya, yang bekerja, yang menjadi mahasiswa, menjadi pelajar, yang menjadi ibu, bahkan menjadi istri, suami, semua itu tidak ada yang pantas kita ucapkan, tidak ada yang pantas kita berikan penghormatan kepada Allah selain zikir, zikrullah. Baik, next. Jadi koreksi ya teman-teman, tadi saya ingat ya, apa ya doanya Nabi Adam kalau nggak salah di Yang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, iya Sayyidul Istighfar, coba bantu ingat. Yang ini bukan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Yang itu bukan? Ya betul sekali. Berarti teman-teman masih fokus ya dengan materi kita malam hari ini. Alasannya saya dasar. Ya itu Ibu MC ya. Jadi itu yang paling afdol. Maaf. Ya yang paling afdol kata ulama juga yang mengajarkan ilmu ma'rifatullah, Sayyidul Istighfar ya, yang dibacakan barusan, Allahumma anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan seterusnya. Kenapa? Ya karena istighfar jika belum cukup, maka maksimalkan
dengan Sayyidul Istighfar. Dan itu juga ada di dalam Al-Ma'surat ya teman-teman. Al-Ma'surat karya Hasan Al-Banna. Oke, next. Nah, ini tahapan-tahapan dengan kita, hati kita bahkan untuk melekat kepada Allah. Bahkan namanya manusia ya, pasti ada naik turun gitu ya imannya. Luar biasa kalau teman-teman imannya terus naik gitu ya tanpa dosa. Berarti teman-teman bukan manusia, teman-teman adalah malaikat. Maka dari itu saya akan keluar dari forum kata malaikat. Oke. Baik, ini teman-teman ketika kita mempelajari Islam itu sendiri, dan saya merasakan awal ketika hijrah gitu ya, waktu di dan tauhid gitu ya teman-teman, itu mengalami banyak sekali perubahan gitu, mulai merasa diri ini soleh gitu, mulai ibadah ini paling taat gitu ya, mulai apa ya, amalan paling berat di sisi Allah. Padahal padahal ya teman-teman, padahal baru belajar, baru mulai gitu, tapi merasa wah yang lain salah, saya paling benar. Itu kalau biasa ujian hatinya. Nah, akhirnya ujian kesombongan ini akan mempengaruhi jika terus kita kan terus fokusnya kepada Allah, terus belajarnya Islam tadi, karena kita penasaran kenapa banyak orang yang berislam tapi banyak sekali melakukan ya tidak maksud untuk menjustifikasi, tapi banyak sekali kesalahan-kesalahan gitu ya, bahkan yang nampak gitu ya di depan mata di sosial media, banyak yang beragama Islam. Padahal Islam itu sudah sempurna, paripurna. Hanya saja kita sebagai manusia yang belum maksimal, belum sempurna dalam mengamalkan Islam itu sendiri. Nah, masih ya di slide yang sama. Kemudian dalam tahap hijrah ini teman-teman, pastilah kita mengalami banyak gejolak gitu ya, banyak sekali tantangan, terutama tantangan ujian hati. Karena kita merasa diri paling. Kalau merasa paling gimana sih? Mungkin teman-teman ada yang merasakan paling gitu ya, merasa paling diri. Itu luar biasa. Dan masuk di tahap berikutnya, tahap tawadu. Dan ketika kita sudah mempelajari ilmu, gitu ya, mempelajari Al-Quran, isi Al-Quran, walaupun misalkan kita masih terbatas, gitu ya, terbatas, walaupun belum lancar sekalipun, tapi kita memahami satu ayat bahkan dari setengah halaman pun tidak sampai, dan kita masuklah ilmu tawadu tadi. Kita di dalam Al-Quran, ilmu sombong ini sudah dimiliki sebelumnya oleh setan gitu, oleh syaitan yang rajim gitu ya. Karena apa? Karena ada kisahnya di dalam Al-Quran ketika setan gitu ya, iblis bahkan ya, iblis dihadapkan oleh panah yang rendah posisinya, yaitu siapa? Nabi siapa? Nabi Adam tadi ya, yang dibuat dari tanah. Karena apa? Ya karena Allah menguji apakah iblis ini tunduk dengan Nabi Adam sebagai manusia, sebagai saudaranya, bahkan sebagai yang paling rendah derajatnya gitu ya, karena dari tanah. Ternyata ujian dari Allah ini tidak mampu dimaksimalkan oleh iblis. Iblis merasa dirinya paling tinggi gitu. Iblis merasa dirinya paling apa ya, paling gitu ya, paling di atas panah gitu. Karena iblis dibuat dari api. Api kan lebih kuat daripada panah. Makanya kata Allah, jika kau tidak mampu sujud pada Nabi Adam, maka aku akan menurunkan kau ke muka bumi. Maka turunlah iblis ke dunia ini. Itu ya teman-teman. Jadi kalau mau membahas ilmu, kayaknya ilmu kita tidak seberapa. Ilmu kita jauh gitu. Bahkan iblis yang lebih ilmunya itu tidak tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kan diturunkan derajat. Makanya nanti di tahap tawadu kita merasa diri paling benar gitu. Ternyata ilmu saya memang belum seberapa. Ternyata bacaan saya memang masih banyak yang diperbaiki. Ternyata pengetahuan saya tentang Islam baru sedikit. Hati yang bermain dan perasaan dia merasa tawadu merasa tidak tahu apa-apa. Masuk yang poin ketiga,
merasa diri ini bodoh, merasa diri ini lemah. Kenapa? Ya karena ilmu di dunia ini terlalu luas. Kalau mau kita ambil ya, ya paham ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita hijrah dengan semata-mata karena Allah, hijrah karena kita ingin berislam sepenuhnya, maka tahapan ini pasti akan dilalui, gitu ya. Akan dilewati teman-teman. Tahap sombong akan dilewati, kemudian tahap tawadu gitu ya, hati, dan sampai akhirnya tidak tahu apa-apa, merasa paling bodoh gitu. Bukan dibuat-buat ya bodohnya, tapi merasa paling tidak tahu apa-apa, merasa ilmunya masih sedikit. Nah ini yang agak sulit gitu ya. Ketika teman-teman mulai belajar dengan Islam sendiri, mulai mempelajari apa ini aman ya. Nah kemudian kalau misalkan sudah mempelajari ini semua, ya otomatis teman-teman akan berdakwah. Dakwah bukan berarti di atas mimbar. Dakwah bukan berarti harus jadi ustadz terus saja. Oke, teman. Ya dakwah tidak harus paham sepenuhnya isi Al-Quran, walaupun itu harus kita yakini ya. Walaupun memang ada ulama-ulama yang Allah jaga, Allah karuniakan pemahaman, kita manusia biasa ya paling tidak ya tahu sedikit gitu tentang isi Al-Quran, tentang ilmu-ilmunya Allah. Nah, kembali lagi teman-teman, kalau fokusnya sudah karena Allah, otomatis teman-teman akan dakwah di lingkungan teman-teman. Karena kita itu dai sebelum kita dilahirkan, gitu ya. Kita itu menyampaikan, mau itu kebaikan, mau itu nasihat, gitu ya, mau itu memang ajakan, kita itu dai, kita itu dakwah. Nah, dakwah ini akan berpengaruh nanti dengan sedekah jariah. Teman-teman bersedekah, misalkan traktir teman-teman gitu, traktir siapa timnya misalkan, atau ada yang punya rezeki lebih dengan sedekah fasilitas atau apa segala macam gitu ya, itu bisa jadi dakwah kalau niatnya karena Allah. Kenapa? Ya otomatis teman-teman jadi contoh di sana. Oh masya Allah, kalau teman-teman sudah satu frekuensi sama dunia, nah beliau berikan kita ya maksimal gitu, masa kita tidak memberikan maksimal kepada beliau, misal ya. Nah ini sedekah jariah karena akan berpengaruh juga nanti di akhirat ya. Di dunia kita dapat, di akhirat ya kita berharap, bukan yakin diterima, tapi berharap semoga menjadi hujah di depan Allah. Di sini hujan teman-teman, suara saya masih aman ya? Aman kok. Oke lanjut ya, ini agak saya percepat mungkin waktunya juga. Mungkin teman-teman juga ngantuk ya, kita lanjut ya, fokus ya. Nah kalau sudah maksimal dengan hartanya teman-teman ya, kalaupun terbatas ya sesuaikan. Kalau ada ilmu sampaikan, kalau ada sesuatu berikan gitu ya. Apa ya itu yang tua, itu yang bermanfaat bagi orang lain, kan diri sendiri ya fokus harusnya diri sendiri. Bahkan kita berkeyakinan ilmu ini ya semoga tidak hanya sampai kepada saya, tapi juga ilmu ini nanti berkepanjangan pada anak cucu kita, misal pada regenerasi. Karena pikiran-pikiran seperti itu akan mempengaruhi teman-teman dengan keyakinan kita kepada Allah. Ilmu ini semoga berpengaruh nantinya jika saya mendapatkan pasangan yang soleh, gitu ya. Pasangan yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Ini pikiran mindset seperti itu. Bukan sekarang, tapi 5-10 tahun ke depan. Bukan besok, tapi suatu saat. Khususnya kalau dakwahnya tadi ada sedekah jariah, karena tidak akan terputus sedekah ini dan bisa jadi dakwah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kalau ilmu ini dirasa skillnya teman-teman, kalau dirasa ahli di bidang ini ya fokus berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan pastikan yang dan yang terakhir bisa jadi dakwah bagi yang mempunyai anak ya, berarti fokusnya untuk orang tua.
mempunyai anak yang soleh. Kan ada doanya juga ya di Quran surat Al-Furqan 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikanlah kami pasangan yang menyejukkan mata, ya. Anak yang soleh gitu. Nah, berarti fokusnya buat kita mungkin ya. Kalau kita, saya belum menjadi orang tua ya, yang sekarang posisinya sebagai ibu gitu ya, atau sebagai ayah gitu, doakan anaknya semoga anak soleh ini menjadi dakwah. Semoga dengan adanya anak ini karunia-Kan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu ya, kalau misalkan menjadi orang tua. Ini saya menyampaikan seolah-olah menjadi orang tua, padahal yang seperti itu. Ya seperti itu ya teman-teman. Karena ini semua akan satu lingkaran di dakwah di jalannya Allah. Pada poin ini tentunya sungguh-sungguh ke Allahnya akan diuji. Sungguh-sungguh ke Allahnya menjadi tantangan. Ya. Jadi ujian hati teman-teman akan bermain. Next. Nah, kemudian masuk kalau misalkan teman-teman merasa sedih gitu ya. Kalau teman-teman merasa memang tidak ada yang memahami teman-teman, tidak ada yang memahami teman-teman, bahkan teman-teman di tempat pekerjaannya tidak dibutuhkan, bahkan dimarahi gitu ya, bahkan banyak sekali kesalahan-kesalahan, atau di pendidikannya ya sebagai mahasiswa misalkan tidak ada yang memberikan jawaban-jawaban ya, jawaban-jawaban dari soal-soal yang sulit, non-tech berarti jalan ya, misalkan tidak ada yang support teman-teman gitu ya. Nah, fokusnya ke sini, kita sedih, ya Allah, ya Allah, terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai akhirnya kita sendiri bisanya dimudahkan. Ya Allah, saya sedang sendiri, saya sedang dijauhi oleh orang lain, bahkan teman saya, bahkan keluarga saya dimusuhi, bahkan ya Allah, Kaulah yang membuka orang lain, Kaulah yang membuka hati orang tua hamba, Kaulah yang membuka hati, Kaulah yang melapangkan mereka, yang berilah hidayah kepada mereka untuk memaafkan. Allah berilah hati mereka yang lama, hidupnya di mana. Dan banyak sekali. Ya Allah dulu yang pertama, kalau sedih ya Allah. Ya. Nah, tempat kita mengadu, tempat kita melapor, lapor Pak gitu ya. Lapor siap berapa 6 ya ke Allah. Kalau yang pertama idealnya ya. Jadi kadang saya juga merasakan setiap apapun gitu ya, masalah atau kesedihan pasti ya ke manusia gitu ya. Harusnya yang ideal pertama ke Allah dulu. Ya Allah, ya Allah. Nah di At-Taubah sampaikan juga tadi sampai versi la tahzan Allah ma'ana. Allah janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah kita teman-teman, kita bukan saya, bukan aku, bukan kurang gitu ya, bukan gua gitu, tapi kita semua gitu, tanpa dibikin seperatanya, kita disamaratakan kita. Kata Allah kalimatnya kan, janganlah kau bersedih, kau itu berarti diperuntukkan kepada manusia, kepada kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nanti kalau teman-teman ada masalah, ada kesedihan, bahkan dijauhi siapapun, ajak berkelahi sekalipun ya bagi yang laki-laki, nah itu luar biasa sih ke Allah dulu, karena itu ujian-ujian kita. Oke, sepakat ya teman-teman, karena apa ya, lagi-lagi tidak ada tempat, tidak ada tempat yang layak kita berikan kecuali ke Allah. Nah, yang menciptakan kita Allah, yang hidupi kita Allah, yang membuat kita bertahan sejauh ini Allah. Itu tauhidnya ya teman-teman. Tentulah masih ada wasilahnya. Ya bisa melalui perantara. Itu yang pertama tadi Allah. Ya saya juga banyak mempelajari ini dari teman-teman saya bahkan gitu ya. Jadi kita apa ya dia tenang. Kita ada ilmu
apa ya, ilmu yang didakwahkan, ilmu yang diistiqomahkan oleh beliau. Ya itu tadi, beliau ingat Allah gitu. Dan itu jadi motivasi juga buat diri saya pribadi. Baik, next. Oke, kita cepat. Nah, kemudian tadi kan kita masuk ya, sedih kita lalui gitu. Bahkan ketika kita bahagia, ketika kita diberikan haknya, ketika kita diberikan apa ya, apa yang kita cita-citakan, ketika kita diberikan segalanya oleh Allah, itulah kita sikapi dengan sikap yang ada di dalam Al-Quran. Di Ibrahim ayat 7, Allah lain syakartum lazi dan aku. Apa kata Allah? Ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, jika kita bersyukur, niscaya kata Allah, aku akan menambah nikmat padamu. Tapi apa kata Allah di ayat selanjutnya? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Azab di sini bukan berarti di akhirat, bisa jadi di dunia Allah limpahkan, Allah berikan. Ya ini auzubillah ya, jangan sampai terjadi kepada kita. Iya sudah gitu, kalau misalkan diberikan haknya ya, diberikan apa yang kita cita-citakan, bahkan diberikan setengahnya gitu ya, ini relate juga ya teman-teman, bahkan tidak diberikan sekalipun ucapan penghargaan, udah terima gitu, karena bukan penghargaan manusia ya, walaupun hati kita ya realitanya seperti itu. Kenapa sih nggak ada penghargaan dari beliau, kenapa sih nggak ada ucapan, minimal ucapkan lah gitu, minimal lah gitu, kan nggak berat. Kadang di hati bermain kan, fokus kita karena Allah, ya udah bukan masalah, karena kita berhasil di tahapan ini, kemudian Allah catatkan sebagai nikmat syukur, sehingga nikmat syukur ini akan Allah tambah. Bisa jadi nikmat syukur ini Allah hadirkan hati yang tenang tadi, Allah hadirkan teman-teman yang soleh, walaupun kita belum soleh. Di sini ya teman-teman, saya belum soleh di sini, tapi karena berkumpulnya dengan orang-orang soleh, dengan hadirnya teman-teman di sini yang berbuat kebaikan di jalan Allah, saya jadi ikut soleh, saya ikut kebaikan. Jadi seperti itu ya, bisa jadi Allah berikan apa ya, ya penghargaan lainnya gitu, bisa jadi rezeki dalam berupa uang, atau jangan berupa makanan ya, berupa orang tua yang ada rezekinya gitu, anak yang Allah karuniai prestasi, banyak sekali kalau mau dipikirkan semuanya. Jadi itu ya teman-teman, kita sepakati ya, kita ikhtiarkan, kita maksimalkan, walaupun teori seperti ini mah gampang gitu ya teman-teman, tapi praktiknya langsung ditegur ini sama Allah, ada geluduk teman-teman. Jadi praktiknya yang menjadi PR, yang berat, yang menjadi ujian, yang menjadi problem, praktiknya yang menjadi persoalan. Nah semoga dengan kesempatan pada malam hari ini kita pelan-pelan aja, jangan instan saja butuh dimasak ayamnya ya, instan saja bumbunya perlu dikupas. Bagaimana dengan ilmu seperti ini, pasti banyak proses-proses yang dilakukan. Next. Baik, nah pertanyaannya kembali lagi ya, ini sudah dibahas, kita paling sering mengikuti apa kata Al-Quran atau kata diri sendiri, itu silakan dijawab oleh hatinya masing-masing. Mengikuti kata Allah atau kata nafsu, ini saya sampaikan di kesempatan sharing, karena seringkali kita mengikuti apa kata diri, apa kata nafsu. Kalau teman-teman mengikuti kata Allah atau kata nafsu, boleh sampaikan, saya mau tahu ya, karena apa ya teman-teman, hal seperti ini memang perlu kita sampaikan gitu ya, perlu untuk terus di reminder gitu, karena berpengaruh
Padahal kita pikir ini tuh menurut kita atau menurut Allah gitu ya. Ini tuh menurut Al-Quran atau menurut nafsu yang menjadi apa ya, hujahana kita juga, yang menjadi pelajaran kita juga, yang menjadi PR kita juga. Bukan sekarang gitu ya, memang untuk maksimalnya, untuk sempurnanya. Karena kalau sekarang itu tahap belajar, karena belajar tanpa rasa puas itu lebih dihargai di sisi Allah daripada kita belajar kemudian merasa puas dan cukup dengan ilmu itu saja, padahal ilmu kita tidak seberapa, padahal kita mengikuti kata diri sendiri, padahal ilmu Al-Quran masih banyak, artinya masih banyak yang belum diketahui. Boleh next. Nah ini ya teman-teman, saya juga mengambil dari kutipan beberapa web gitu ya. Jadi profesi kita apapun ya, mau jadi karyawan, mau jadi mahasiswa, mau jadi anak, mau jadi ibu, ayah, ya, mau jadi apapun ya pastikan teman-teman melaksanakannya dengan ikhlas dan penuh barokah. Kenapa? Di sini disampaikan juga kalau rezeki diukur dari kerja keras, mohon maaf, tidak maksud untuk merendahkan profesi, maka kuli bangunan harusnya lebih cepat kaya. Jika rezeki itu ditentukan dan waktu kerja, maka warung kopi, warkop, Marmindo mau disebutin 24 jam yang akan lebih mendapatkan hasilnya. Jika rezeki itu karena jabatan, maka presiden yang akan mendapatkan semuanya. Nah, jadi kembali lagi ya, rezeki itu karena kasih sayang Allah. Mengejar rezeki bukan hanya mengejar jumlah, tapi mengejar berkah. Nah ini bisa jadi captionnya teman-teman. Jadi ya teman-teman, mau jadi apapun yang fokus kita ya karena Allah, dan ikhlasnya karena Allah, barokahnya kita minta ke Allah. Next. Baik, statement terakhir ya teman-teman. Lagi-lagi ya, apa yang disampaikan pastilah ada kekurangan, ada kehilafan, dan saya sampaikan juga kepada teman-teman yang hadir gitu ya. Saya itu masih banyak belajarnya dan pasti belum sempurna. Nah lagi-lagi ya teman, kalau mau menunggu sempurna kayaknya tidak akan ada deh ulama-ulama bahkan orang-orang solid itu menyampaikan kebaikan. Jadi ya maksimalkan teman-teman, jika di circle-nya bisa dimanfaatkan sebagai ladang amal solid, maksimalkan. Jika teman-teman diberikan followers yang cukup banyak, maksimal. Jika teman-teman mempunyai public speaking, kan beda-beda ya, speakingnya ada yang seperti MC, public speakingnya ada yang seperti TikTok, kan maksimalkan. Kalau misalkan masih merasa minder, ya maksimalkan dengan tulisan-tulisan, konten-konten yang memang niatnya karena Allah. Karena memang yang teman-teman, kita itu kalau mau dimakan di sebuah sungai, sungai itu terlalu luas dan itulah tempat yang kita harapkan. Kalau misalkan sumur itu terlalu kecil, kalau mau diisi kita dan keluarga kita saja. Jadi ya maksimalkan, kalau kita beramal soleh, kita fokusnya karena Allah, bukan berarti fokusnya kita merasa paling, merasa diri paling, merasa orang lain buruk, merasa orang lain tidak masuk golongan kita. Karena tadi ya umpamanya ibaratkan di dunia atau di akhirat nanti itu sebagai sungai yang luas, nanti di sana ada kita gitu ya, kita berkumpul tidak hanya di dunia, kita berkumpul nanti di tempat yang terbaik di sisi Allah. Kalau sumur itu terlalu kecil, nah dari itu mindset teman-teman ubah lagi ya, ayo kita bareng-bareng dengan berkumpulnya kita di dunia, semoga Allah izinkan juga kelak kita kembali di tempat yang, dan ini ada doanya. Jadi
diajarkan juga oleh guru saya. Jadi saya izin menyampaikan sekali lagi ya, ini bukan karena ilmu saya, kebaikan saya, gitu ya, apalagi amal soleh saya, ya karena saya mengamalkan, kemudian saya menyampaikan ilmu dari guru-guru saya, ustadz saya, dan dari orang-orang yang memang memberikan saya ilmu itu sendiri, bukan orang tua saya gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman, kita maksimalkan doa yang kita training kata Allahnya ya kembali balik dulu, tapi kalau di di kalau sendirian, kalau sedang berjamaah ya kembali balik dulu, tapi dulu benar di dan kata Allah, ya Allah yang maha kuasa itu, teguhkanlah hamba di agama, teguhkanlah hamba di keselamatan ini, teguhkanlah hamba di dakwah ini, karena hati kita gampang sekali dibolak-balik sama Allah. Ada yang memang dulu beramal soleh gitu ya, tapi di akhir hidupnya bawa amat yang seperti itu. Dan kita juga menyaksikan kisah seorang, mohon maaf, pelacur di dalam sirah. Ketika pelacur ini dan pulang dan menemukan anjing, maaf ya, yang kelaparan, tapi kemudian niatnya untuk kebaikan makhluknya Allah tadi, diberikanlah beberapa makanan. Dan di akhir hidupnya kita lihat sendiri di beberapa penerbit, si pelacur ini Allah izinkan untuk memasuki tempat yang terbaik di sisi, yaitu surga Allah. Luar biasa ya. Jadi hati ini gampang sekali dibolak-balikan sama Allah. Jadi jangan merasa bahwa diri ini malu, diri ini lebih tinggi, karena sudah cukup setan iblis yang Allah turunkan ke bumi, derajatnya direndahkan. Baik ya, sepakat ya teman-teman. Kita ayo bareng-bareng amal solihnya, bareng-bareng dakwahnya. Pun saya juga mengetahui kelebihan dari setiap hambanya Allah pasti beda-beda. Nah, maksimalkan kelebihan itu sehingga Allah tutupi kekurangan-kekurangan, aib-aib teman, dan Allah akan derajatnya. Baik, next. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Hatur nuhun. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hikmahnya, dan kembali lagi ya, doakan juga keislaman ayah saya, semoga Allah istiqomahkan, karena saya juga merasa sedih kalau Allah palingkan dari agama. Dan doakan juga kami serta keluarga Allah jaga di jalan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya teman-teman, tadi seperti yang Ko Andre sampaikan, bahwa kita itu jangan pernah merasa pintar atau paling benar. Karena ketika kita dipuji oleh orang, maka sungguh pujian itu adalah sebuah ujian untuk kita sebenarnya. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Ko Andre, kalau kita merasa sedih dan tidak ada yang memahami kita, cukup berdoa saja sama Allah. Intinya selalu libatkan Allah di setiap kondisi kita dan situasi kita. Lalu apabila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat kita. Baik, kita buka sesi tanya jawabnya. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum paham nih tentang materi yang Ko Andre sampaikan tadi. Boleh langsung bertanya ya, mau via on mic boleh, silahkan say hand terlebih dahulu. Atau yang mau di kolom chat juga boleh banget, saya persilahkan nanti saya bacakan. Sebelumnya untuk Ko Andre, pertanyaannya mau dibatasi atau bagaimana kok? Boleh, waktunya kalau mau sampai subuh. Wah. Enggak. Lanjut, dikembalikan kepada panitia saja. Oke, baik. Saya ambil yang sudah saya hand terlebih dahulu ya, Kok ya. Untuk Kak Siti
Siti, bolehkah pertanyaannya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyalain mic. Maaf, suaranya kedengaran jelas ya, Kak ya? Jelas, Kak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Kemarin sebenarnya sudah sempat tanya di DM-nya kok Andre, cuman saya masih agak kurang paham nih. Jadi mau saya nanya lagi. Maaf ya, kok ya. Jadi, saya tuh kadang bingung sama Allah. Kadang saya sudah berdoa nih. Sudah lama sekali berdoa. Nah, tiba-tiba Allah kabulkan doa itu. Tiba-tiba Allah kasih senang tuh doa. Jadi saya kadang ngerasa kayak alhamdulillah gitu ya, Allah tuh kabulkan doa saya. Kayak, ya Allah, makasih. Waktu saya lagi senang-senangnya tuh udah seharian senang karena Allah bisa kabulkan doa saya. Besoknya langsung besok. Jadi langsung besok tuh Allah langsung kasih teguran kayak diambil lagi. Jadi dia kembalikan lagi situasi itu ke situasi awal. Saya kembali berdoa lagi, saya sudah senang lagi, besoknya di seperti itu kan. Jadi saya kadang bingung nih, sebenarnya doa saya itu dikabulkan atau enggak. Dan kadang saya bisa ngambil keputusan itu lewat sholat istikharah. Bukan soal jodoh ya, misalnya kemarin ngambil keputusan soal bekerja. Saya mau ngambil keputusan untuk pindah kerjaan. Dan saya sholat istikharah, memang tidak dikasih petunjuk lewat mimpi, tapi saya yakin, besoknya tuh yakin. Akhirnya saya kabari keluarga saya dan keluarga saya tuh setuju. Nah, itu saya udah senang di hari itu kan berarti sholat istikharah saya udah dijawab. Tapi besoknya lagi tiba-tiba keluarga saya nggak setuju. Akhirnya saya timbul lagi keraguan. Maksudnya kayak, ini sebenarnya sholat istikharah saya itu dijawab atau enggak ya? Nah, dari situ saya bingung lagi buat ngambil keputusan. Sebenarnya yang kemarin Allah yakinkan itu tuh jawaban atau bukan. Dan saya bingung harus ngambil keputusan yang hari pertama Allah yakinkan atau yang hari kedua keluarga saya tiba-tiba tidak setuju dengan keputusan saya sendiri. Dan ya kadang bingung aja kayak Allah tuh kabulkan gak ya doa saya tuh gimana ya? Atau saya udah kegeeran atau gimana gitu ya. Kadang suka tuh ngerasa kayak ada beberapa pendakwah yang ngomong tuh kayak jangan terlalu geer, siapa tahu ya bukan doa kamu yang dikabulkan tapi doa orang lain. Nah, bisa jadi karena saya kegeeran Allah bisa ambil tuh kayak kadang suka bingung aja sebenarnya dikabulkan atau enggak, itu jawaban dari doa saya atau bukan tuh. Jadi ya kadang bingung aja sebenarnya dikabulkan atau enggak. Dan saya kadang bingung nyikapinya tuh gimana, kayak hari pertama tiba-tiba dikasih senang, besoknya tiba-tiba dikembalikan lagi ke keadaan yang sebelumnya. Bahkan walaupun saya sholat istikharah pun dikasih yang seperti itu gitu. Jadi hari pertama itu sebenarnya jawaban dari istikharah atau bukan, atau malah di hari kedua itu yang jawaban dari istikharah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, cukup Teteh. Cukup. Ya, baik. Insya Allah ya, luar biasa pertanyaannya. Boleh langsung dijawab, Ibu MC? Boleh. Afwan, maaf. Teh Setiawa asalnya dari mana? Boleh. Saya asli Jawa Tengah, Temanggung. Oh, Temanggung, Masya Allah. Iya. Di Pak ya, kalau di ya, Insya Allah jawab. Semoga Allah bimbing di saat ini. Luar biasa ya pertanyaannya. Kembali lagi dengan keyakinan dan ketakwaan kita ke Allah, keimanan kita ke Allah. Dan saya juga sama ini gitu ya, ternyata Siti Hawa juga luar biasa untuk problematikanya ketika kita ke Allah ya. Apalagi perihal karir ya, pertama ini karir dan akan berpengaruh di kemudian hari. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini jawaban dari Allah atau jawaban dari nafsu kita? Apakah ini jawaban dari Allah? Maka hanya keinginan kita pribadi. Nah, guru saya menyampaikan, kalau misalkan yang pertama sudah maksimal
sudah keyakinannya itu ke Allah, dia sudah bulat tekadnya memang ini pemberian dari Allah seperti yang kita lakukan. Fokus yang kedua, karena kita di sini berkehidupan antar manusia, otomatis kegiatan sosial kita juga harus terjaga. Yang kedua, kita minta pendapat ke orang yang berilmu, orang yang memang ahli di bidang tersebut, orang yang kita katakan ulama misalnya. Kalau misalkan untuk lingkungan kita mungkin ustadz, ya ustazah, atau misalkan ada murabi, ya murabiah gitu, orang yang memang belajar ilmu agama gitu, orang yang dekat sama Allah, kita tanya, kita konsultasi. Karena apa? Karena jawaban beliau-beliau yang Allah rahmati memang itu jawaban sesuai ilmu yang Allah turunkan. Bisa jadi jawabannya dari Al-Quran, bisa jadi jawabannya dari hadis, bisa jadi jawabannya dari sirah-sirah yang beliau baca. Kalau kita tidak mengetahui itu. Kemudian yang kedua, ya kita tanya, pastikan teteh mempunyai pembimbing, mempunyai murabbi. Kenapa? Agar nanti ada tempat untuk konsultasi setelah ke Allah yang sepenuhnya, gitu ya. Setelah ke Allahnya sudah yakin, sudah bulat tekadnya, sudah penuh 100%, masuk yang kedua. Kita minta pendapat, kita konsultasi kepada orang yang berhak kita dapatkan itu, orang yang berhak kita sampaikan keraguan kita. Siapa ya tadi? Murabbi kita, atau ustaz kita, atau pembimbing kita, bisa jadi orang tua kita. Karena mereka lah yang memahami ilmu-ilmu tersebut sebelum kita, ya gitu ya. Jadi ya mereka itu sebagai jalan tengah. Kalau misalkan Allahnya sudah semua disampaikan, ya otomatis kita harus ada teman lawan bicara, ada yang menyampaikan kepada kita. Nah, kalau misalkan ragu gitu ya, bahkan misalkan belum ada gitu, masuk yang ketiga. Yang ketiga siapa ya? Mungkin bisa jadi teman kita, sahabat kita, saudara kita, sejawat gitu ya, yang seusia. Bisa jadi mereka memberikan nasihat yang mereka pahami sehingga itu jadi pertimbangan kita. Apakah pekerjaan teteh ini jawaban langsung dari Allah dan diyakinkan oleh beliau, atau memang ini hanya ujian yang Allah berikan. Kemudian nanti akan Allah berikan posisi atau Allah hadirkan tempat pekerjaan yang layak buat teteh, cocok buat teteh, yang pantas buat teteh. Jadi itu ya, yang pertama sudah teteh lakukan, alhamdulillah, saya juga senang mendengarnya. Dan yang kedua, kita berpendapat, konsultasilah, karena kita bersosial, karena kita manusia biasa, bukan Rasulullah yang langsung turun wahyunya, kecuali wahyu siapa? Wahyu wahyu manusia, bukan yang langsung turun wahyunya gitu ya, yang kemudian Rasulullah galau yang sembunyi di gua Hiro, kata Allah, iqra, bacalah apa maksudnya? Bacalah situasi, bacalah sekitarmu. Rasulullah saja sampaikan ke Allah. Kemudian Rasulullah melihat situasi, kondisi, dan ada sahabatnya ya. Siapa sahabatnya? Ada yang tahu? Yang selalu membuat sampai Rasulullah bahkan tidak sendirian, bahkan turun dari gua Hiro ya, dipertemukan dengan istrinya gitu ya, dan Khadijah gitu. Nah itu kan otomatis kita sebagai manusia biasa tadi memang tertunaikan amanahnya. Saya yakin kalau teman-teman akhwat ya, banyak mayoritas akhwat di sini pastilah adalah obrolan gitu ya, konsultasi. Nah sebelum ke circle-nya ya pastikan ke gurunya dulu, ke profinya dulu, ke ustadznya. Seperti yang disampaikan Rasulullah kan, Rasulullah ya hanya dari Allah saja, walaupun memang itu sudah pasti. Tapi ya untuk ikhtiar ini, hablum minallah jalan, hablum minanas juga jalan. Ya, gitu ya. Kalau untuk teorinya. Nah untuk praktiknya ya harus yakin teman-teman, kalau tidak disampaikan
itu dipendam sama hati teman-teman. Keraguan itu hanya belum yakin dengan janji Allah, belum yakin dengan istikharahnya. Yang pertama Allah gitu ya, kita pendapat Allah atau istikharah. Yang kedua kita pendapat ulama atau orang-orang soleh. Yang ketiga kita pendapat saudara, kita pendapat teman-teman, kita pendapat sahabat-sahabat itu ya. Dan itu disesuaikan dengan medan perjalanannya, disesuaikan dengan posisinya masing-masing. Itu teorinya, semoga bisa dipahami ya dari segi awam. Syukran Kak, terima kasih. Oke baik, saya lanjut ya kok. Ada yang saya hand lagi dari Kak Elia Natika. Silahkan Kak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ko Andre apa kabar? Semoga Ko Andre selalu sehat dalam lindungan. Gimana kok? Amin. Suaranya putus-putus. Iya. Udah kok, sudah dengar? Oke, aman. Semoga Ko Andre selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makasih banget tadi ilmunya, dan makasih udah diberi kesempatan untuk bertanya. Temanya kan jangan khawatir, Allah bersamamu. Nah, ketika saya tidak ada kegiatan atau saya sedang mau istirahat gitu kan kok, rasa gelisah akan kesendirian itu kan pasti muncul tanpa diminta. Mungkin istilahnya kayak kalau zaman sekarang mungkin overthinking gitulah kok ya. Nah, saya tuh pengen tanya, bagaimana sih caranya agar saya tuh tidak terbelenggu dalam rasa kesendirian itu atau rasa overthinking itu, meskipun saya yakin bahwa Allah itu bersama saya gitu loh. Terima kasih ke. Baik, terima kasih kembali. Boleh Zin langsung menjawab Ibu MC? Boleh kok. Ya, mohon matur suwun untuk pertanyaannya. Teh Elia. Teteh asal mana teh kalau boleh tahu? Aku dari Jawa Timur kok. Oh, Jawa Timur, Masya Allah. Luar biasa ya. Karunia Allah izinkan, Allah